Perkenalkan, nama saya Nilu Maya Anjani Putri, nomor absen 17. Baik, di sini saya akan menyampaikan isi dari tugas soal jawaban pada UAS yang Ibu berikan. Yang soal pertama yaitu segmentasi pasar dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi target pemasarannya melalui segmentasi pasar, yaitu menurut saya sendiri kita bisa menjalankan kegiatan pemasaran tersebut dengan lebih terarah sekaligus menjadikan sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien dengan cara menggunakan preferensi pada konsumen sebagai salah satu cara untuk menentukan segmentasi pasar yang baik, maka sebuah produk sangat diharapkan. Soal nomor 2 yaitu konsep targeting dalam konteks pemasaran, yaitu perusahaan dapat memilih target marketnya yang tepat. Targeting atau menetapkan target pasar yang ingin disasarkan. Dan adapun targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar di mana yang akan menjadikan sebagai target pasarnya tersebut. Dan contoh target pasar serta produknya yaitu misalnya seperti perempuan muslimah yang tertarik dengan produk baju-baju muslimah seperti misalnya kaftan maupun gamis. Soal nomor 3 yaitu teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi strategi segmentasi targeting dan positioning suatu perusahaan, yaitu karena proses segmentasi berfokus pada melakukan analisis pasar yang akan ditargetkan, sementara proses targeting berfokus pada memilih konsumen dari hasil target yang telah dianalisis sebelumnya. Dan terakhir, dalam positioning, maka prosesnya berupa upaya untuk memasarkan produk pada konsumen yang telah ditargetkan tadi. Soal nomor 4 elemen baruan pemasaran atau 4P, yaitu yang pertama ada produk adalah upaya pengelolaan unsur produk mulai dari perencanaan hingga pengembangan suatu produk atau jasa untuk dipasarkan. Yang kedua ada price atau harga, yaitu penentuan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa. Hal ini termasuk penentuan strategi seperti kebijakan potongan harga dan potongan biaya jasa pengirimannya. Dan yang terakhir ada pledge atau distribusi atau tempat, yaitu penentuan dan pengelolaan berbagai saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasanya. Dan adapun yang terakhir, promotion atau promosi, yaitu unsur yang digunakan untuk memberitahu serta membujuk masyarakat agar membeli suatu produk atau menggunakan jasa yang dipasarkan dari perusahaannya tersebut. Contohnya misalnya seperti sebuah perusahaan minuman segar baru saja merintis dan fokus dalam memproduksikan air mineral sehat dan segar. Karena baru terbentuk, perusahaan tersebut berusaha memperkenalkan produknya secara luas agar bisa diketahui oleh banyak orang. Untuk itu mereka menerapkan strategi pemasaran 4P dengan melakukan promosi di media sosial. Selain itu, mereka juga sering menerapkan harga promo di setiap akhir bulan untuk menarik minat pada masyarakat. Soal yang kelima, langkah-langkah praktis yang saya lakukan untuk memproduksikan produk saya melalui IG, ADS, yaitu dengan cara
memposting tentang produk saya secara rutin, membuat postingan tentang produk saya secara rutin, misalnya pada hari-hari tertentu, agar anggota komunitas saya bisa rutin melihat produk yang saya posting. Yaitu tunjukkan proses produk yang saya buat. Tunjukkan seluruh variasi produk saya, misalnya tampilkan semua pilihan produk agar pelanggan memiliki bayangan beragam pilihan mulai dari warna, ukuran, sehingga jenis bahannya. Membuat sorotan cerita untuk berbagai produk saya. Gunakan latar belakang pertimbangan, misalnya seperti warna putih dan tekstur yang dapat menonjolkan produk saya, seperti misalnya dinding yang bermotif. Tampilkan beberapa produk sekaligus dengan gambar plat lay, yaitu plat lay tersendiri merupakan potret item yang ditata di atas permukaan datar dan diambil rapi dari atas. Bagikan postingan foto dan video yang menampilkan pelanggan sedang menggunakan produk saya ketika produk saya ditandai di postingan foto dan video pelanggan. Selalu meminta izin pelanggan untuk membagikannya produk saya ke akun bisnis saya. Membuat tutorial variasi cara menggunakan produk saya. Gunakan cerita untuk menyampaikan paduan langkah demi langkah, atau membagikan video berdurasi panjang di IGTV akun yaitu akun pada produk saya. Soal yang keenam, salah satu pengaruh utama media sosial terhadap perilaku konsumen adalah dalam hal memperbarui keputusan pembelian. Sebelum adanya media sosial, konsumen mungkin hanya bergantung pada iklan di televisi atau referensi dan teman-teman untuk membuat sebuah keputusan dari pembelian tersebut. Cara mengoptimalkan strategi media sosial menurut saya yaitu dengan cara tetap pada tujuan, temukan pemirsa, targetkan sebuah konten, promosikan konten-konten tersebut, dan selalu membangun interaksi. Sekian dan terima kasih.